Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri tutorial visualbasic.net. Oke, di video kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penggunaan variabel di dalam bahasa pemrograman VB.net. Di mana di video sebelumnya kita sudah belajar pengantar mengenal apa itu visualbasic.net dan lingkungan visualbasic.net. Oke, di video yang kedua ini kita akan menggunakan variabel. Jadi variabel yang akan kita gunakan nanti, itu fungsi dari variabel ini adalah untuk menyimpan data pada saat program dieksekusi. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu visualbasic.net kita. Oke, kita ketikkan visualbasic.net yang sudah kita install. Oke, selanjutnya akan muncul konfirmasi seperti ini. Kita akan membuat sebuah project baru. Kita klik Create New Project. Oke, di sini pilihannya bahasa pemrogramannya itu adalah Visual Basic. Kemudian kita pilih Windows Form aplikasi. Kemudian klik Next. Selanjutnya kita buat nama projectnya. Kita misalkan aplikasi variabel. Kemudian kita simpan di dalam folder yang sudah kita buat. Di sini saya tambahkan satu folder lagi. Oke, di sini saya buat folder baru. Misalkan VB variable. Oke, nanti datanya akan disimpan di dalam VB variable. Kemudian kita klik Next. Next lagi, kita pilih framework.net 6.0. Kita klik tombol create. Oke, kita masuk ke lingkungan Visual Basic. Jadi di sini lembar pertama itu adalah form 1. Oke, untuk membuat deklarasi variabel di visualbasic.net, kita misalkan kita masuk ke codingnya. Sini saya pilih view code. Oke. Di sini misalkan untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita menggunakan perintah dim, kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa. Misalkan nama variabelnya adalah nilai 1, kemudian tipe datanya, misalkan bilangan bulat atau integer. Oke, jadi di sini kita sudah mendeklarasikan satu buah variabel dengan nama nilai 1. Itu tipe datanya integer. Misalkan lagi kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel namanya adalah nama, kemudian tipe datanya itu adalah string. Oke, selanjutnya misalkan kita ingin mendeklarasikan variabel nilai 2. Itu tipe datanya desimal untuk bilangan pecahan. Oke, yang keempat, misalkan kita ingin mendeklarasikan variabel bertipe boolean, misalkan x, itu tipe datanya boolean. Boolean adalah tipe data bilangan logika, yaitu nilainya true atau false. Oke, ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel di dalam Visual Basic. Nah, untuk contoh deklarasi variabel ini, itu kita deklarasikan di bawah kelasnya form 1. Berarti sifat dari variabel nilai 1, nama, nilai 2, dan X ini adalah sifatnya public. Jadi dia bisa digunakan oleh objek-objek yang ada di dalam lingkungan form 1. Jadi coding yang akan kita buat di dalam form 1 ini, itu bisa menggunakan variabel yang sudah kita definisikan. Jadi ini adalah contoh definisi variabel bertipe public yang bisa digunakan di dalam kelas form 1. Oke, kita kembali lagi ke desain. Kita misalkan kita ingin menampilkan isi dari sebuah variabel yang sudah kita buat. Kita membutuhkan misalkan beberapa text box. Kita ambil text box di sini. Oke. Ini untuk menampilkan nilai 1. Kemudian kita ambil lagi text box untuk menampilkan nilai 2. Selanjutnya untuk menampilkan nama. Dan yang terakhir untuk menampilkan nilai X, bilangan bertipe boolean.
Oke, kita butuh satu buah tombol untuk mengeksekusinya. Nah, sekarang kita ubah tombol ini teksnya dengan tulisan OK. Kemudian di sini tujuan kita adalah pada saat diklik tombol OK, kita akan menampilkan isi dari variabel yang akan kita isikan datanya nanti. Jadi di sini datanya akan kita letakkan di teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Pada saat diklik button OK. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Di sini button 1 klik, kita akan menampilkan isi dari nilai 1, nama, nilai 2, dan X. Dimana kita misalkan nilai 1 kita isikan, nilainya kita definisikan misalnya 12, kemudian nilai 2 kita isikan misalkan 10,5, ini tipe data bilangan desimal. Selanjutnya nama untuk string, jadi string kita menggunakan tanda petik. Misalnya Bambang Susilo. Terakhir variabel yang keempat yaitu X, itu bertipe boolean. Jadi X ini kita isikan misalkan true. Oke, ini adalah contoh untuk mengisikan variabel yang sudah kita buat. Selanjutnya variabel ini isinya akan kita letakkan di dalam text box yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan teks 1, text box 1, di teks, itu isinya adalah nilai 1. Kemudian text box 2, itu isinya nilai 2. Kemudian text box 3, kita isikan dengan nama. Terakhir, text box 4, kita isikan dengan X. Oke. Jadi variabel-variabel yang sudah kita buat di bagian bawah kelas form. Jadi di sini adalah variabel public. Kita isikan nilainya. Kemudian kita tampilkan di dalam text box pada saat diklik tombol button. Oke, kita coba eksekusi. Oke, ini adalah form yang kita eksekusi. Pada saat kita klik tombol OK, maka isi dari variabel akan muncul di sini. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel. Jadi, untuk mendefinisikan variabel di Visual Basic.NET, itu kita bisa menggunakan perintah div. Nah, ini adalah contoh variabel public. Kita lihat contoh variabel lokal. Oke, maksud dari variabel lokal, kita misalkan di sini. Kita buat satu buah variabel lagi, misalnya di sini variabel alamat, dim alamat. Misalkan kita isikan nilainya Jalan Merdeka nomor 1. Oke, jadi variabel alamat ini itu bersifat lokal. Jadi variabel alamat ini hanya bisa digunakan di dalam sub private button 1 ini. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk misalkan seandainya kita tambahkan satu buah tombol lagi, misal di sini kita tambahkan satu button. Oke, kita tambahkan cek variabel misalnya. Oke, pada saat kita klik, kita ingin menampilkan isi alamat misalnya. Kita ingin menampilkan isi alamat, misalnya alamatnya kita tampilkan dalam bentuk masuk box. Kita ambil variabelnya yaitu alamat. Di sini bisa kita lihat ada tanda merah ini, berarti variabel alamat ini tidak diketahui di dalam sub private button 2 ini. Karena sifat variabel alamat ini itu hanya ada di dalam sub button 1. Nah, ini contoh variabel lokal. Jadi seandainya variabelnya kita definisikan di atas, dim alamat string, maka dia akan bisa digunakan di dalam kelas form 1. Nah, ini lihat, errornya sudah tidak ada lagi.
Nah, itu maksud perbedaan antara variabel public dan variabel lokal. Jadi seandainya di sini kita definisikan variabel lokalnya alamat di sini tidak ada, maka variabel alamat ini tidak bisa kita gunakan di subprogram yang lain. Oke, itu maksud perbedaan dari variabel lokal dan variabel public. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui cara mendeklarasikan variabel di dalam Visual Basic.NET. Sekarang kita contohkan kasus berikutnya adalah membuat kalkulator sederhana. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita kembali ke desain. Oke, untuk membuat contoh kasus kalkulator sederhana ini, kita akan membuat sebuah form baru. Jadi ada form 2 nanti. Caranya kita klik project kita, kemudian klik kanan, kemudian tambahkan add komponen. Kemudian kita pilih komponennya itu adalah form Windows. Klik add. Oke, selanjutnya di dalam project kita app variable sudah terdapat 2 buah form, yaitu form 1 dan form 2. Nah, pada saat dieksekusi, yang tampil pertama kali itu adalah form 1. Nah, ini. Jadi untuk melihat hasil eksekusi dari form 2, berarti kita tinggal ganti startup objeknya. Caranya, kita klik kanan di project kita, kemudian pilih properties, kemudian di bagian general kita cari startup object ini, ya. Kemudian kita ganti dengan form 2. Jadi di sini yang startup objeknya nanti adalah form 2 pada saat dieksekusi. Kita contohkan, kita eksekusi. Oke, yang running sekarang adalah form 2. Oke, itu untuk pindah antar form. Seandainya di dalam project kita lebih dari 1 form. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membuat sebuah contoh kalkulator sederhana. Kita kembali ke desain. Oke. Sekarang kita membuat contoh kasus kalkulator sederhana. Di sini kita tambahkan label. Oke, labelnya ini teksnya kita ubah kalkulator sederhana. Oke. Kemudian untuk teks ini bisa kita atur fontnya dengan cara kita pilih propertiesnya. Oke, kita cari di bagian form, kemudian kita klik tanda plus ini. Bisa kita atur jenis formnya. Oke, saya ambil misalkan Rockwell Extra Bold. Size-nya saya ganti dengan 12. Oke, ini untuk label 1. Selanjutnya kita tambahkan label lagi. Kita atur propertiesnya, teksnya kita ganti dengan tulisan nilai 1. Kemudian fontnya kita ganti bold, true. Selanjutnya kita tambahkan label atau kita copy, klik kanan. Pilih copy, kemudian klik kanan kita paste. Oke, ini adalah nilai 2 teksnya. Kita ganti teksnya dengan nilai 2. Selanjutnya kita paste lagi. Ini adalah hasil. Selanjutnya kita butuh 3 buah text box untuk memasukkan nilai 1, kemudian nilai 2, oke, terakhir hasil. Oke, kita atur. Kemudian posisinya bisa kita atur, kita ratakan. Nah, untuk prosesnya kita menggunakan button. Oke. Button yang pertama, teksnya kita ubah dengan plus. Kemudian fontnya bisa kita ubah.
Untuk button ini kita cari fonts. Oke. Boldnya kita true. Oke. Size-nya kita ubah misalkan 15. Oke, letakkan sini, kita copy saja. Kita paste. Satu lagi. Oke, ini kita ganti teksnya. Teksnya kita ganti dengan minus. Ini kita ganti dengan kali. Kali ini kita pakai X saja. Oke. Kemudian terakhir kita ganti dengan operator bagi. Oke. Jadi ada 4 buah tombol yang kita gunakan di sini adalah tombol plus, kurang, kali, dan bagi. Jadi di sini pada saat diklik tombol plus, nilai 1 dan nilai 2 akan dijumlahkan dan diletakkan di hasil. Jika diklik tombol minus, maka nilai 1 dikurang dengan nilai 2 diletakkan dengan hasil. Jika kita klik tombol kali, maka nilai 1 dikalikan dengan nilai 2. Jika diklik tombol bagi, maka nilai 1 akan dibagikan dengan nilai 2. Oke, langsung saja kita buat codingnya. Oke, yang pertama kita buat dulu 3 buah variabel. Yang pertama itu variabel nilai 1. Itu kita pakai dim nil1, tipe datanya integer. Kemudian dim nil2, tipe datanya itu integer juga. Yang ketiga itu adalah hasil. Hasil ini tipe datanya kita pakai desimal, karena nanti kemungkinan hasil pembagian itu berupa pecahan. Oke, jadi variabel ini bersifat public, jadi bisa digunakan di tombol button 1, button 2, button 3, dan button 4. Oke, di sini kita lihat button yang pertama yaitu untuk tombol plus, eventnya itu adalah klik. Jadi pada saat tombol 1 itu diklik, maka kita lakukan proses, itu prosesnya di sini. Itu kita masukkan, jadi isi dari nilai 1, isi dari variabel nil1 itu berdasarkan isi dari text box 1. Oke. Kemudian isi dari variabel nil2 itu sama dengan isi dari text box 2. Selanjutnya kita isikan hasil. Itu hasil berdasarkan variabel nil1 kita tambahkan dengan variabel nil2. Selanjutnya hasil itu kita letakkan di dalam text box 3. Jadi text box 3 titik teks isinya adalah hasil. Oke. Jadi ini untuk perintah yang pertama, event pertama, yaitu pada saat button 1 diklik, maka isi dari text box 1 akan kita letakkan dalam variabel nil1, kemudian isi dari variabel n2 atau nilai 2 itu berdasarkan isi dari text box 2, kemudian kita jumlahkan nil1 dan nil2, selanjutnya kita letakkan di dalam variabel hasil. Berikutnya hasil ini akan kita letakkan di dalam text box 3. Oke, begitu juga untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita copy saja ini. Jadi kita kembali ke form 2, desain, kita double klik, button 2, kita paste, kemudian button 3, kita paste juga, dan terakhir button 4, kita paste. Tinggal kita ubah, untuk button 2 berarti pengurangan, rumusnya kita ganti kurang, button 3 kita ganti dengan kali, dan button 4 kita ganti dengan bagi. Oke, demikian codingnya untuk masing-masing button, yaitu button 1, button 2, button 3, dan button 4.
Jadi kita tinggal ubah saja operatornya. Yang pertama itu operator plus, yang kedua itu operator minus, yang ketiga kali, dan yang terakhir itu adalah bagi. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Oke, ini adalah outputnya. Kita misalkan kita masukkan di nilai 1 atau text box 1 dengan angka 5, kemudian text box 2 atau nilai 2 kita isikan dengan angka 2, kemudian kita klik tombol plus, berarti hasil atau text box 3 ini isinya adalah 5 ditambah 2 yaitu 7. Jika saya klik tombol minus, maka dia akan 3 hasilnya. Kalau kita klik tombol kali, hasilnya adalah 10. Kalau kita klik tombol bagi, hasilnya adalah 2,5. Oke, ini adalah contoh penerapan atau penggunaan variabel di dalam Visual Basic.NET. Jadi untuk tipe datanya ada tipe data numerik ataupun tipe data string, boolean, dan karakter. Jadi di contoh kasus ini kita menggunakan tipe data numerik yaitu bilangan bulat, serta bilangan pecahan yaitu desimal, kemudian tipe data string. Oke, demikian tutorial yang kedua, yaitu penggunaan variabel di dalam bahasa pemrograman VB.NET. Kita lanjutkan di materi berikutnya, kita menggunakan perintah percabangan, yaitu if then atau if then else. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.